Nah, lanjut. Kalau tadi Tavanya udah nyinggung soal jurnal dan magang. Sebelum kita ke magang, gue mau ke jurnal. Apa benefitnya jurnal sih menurut lo, Tav? Apa motivasi seorang maba untuk mau ikut internship? Dan FYI aja kalau di angkatan gue zaman kita liburan semester 1 ke 2 itu wajib. Meanwhile untuk Tavanya enggak. Jadi apa yang mendorong lo sih, Tav, untuk mau ikut internship? Dan Hmm, aku nekat untuk apa namanya ikut magang, dan aku merasakan sendiri magang, dan menurut aku itu beneficial. cover silahkan. The Time and Place. Salah satu keseruan kali ini gue mau ngajak Tavanya buat tebak lagu. Gue udah siapin kayaknya 7 atau 8 lagu buat dia tebak. So let's see. Perspektif muda. Komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Perspektif muda, where your perspective matters. Nah, lanjut. Kalau tadi Tavanya udah nyinggung soal jurnal dan magang. Sebelum kita ke magang, gue mau ke jurnal. Sebenarnya em, dari tadi lu udah ngomong sih soal riset. Basically dari gua sendiri kan karena apa ya, gue punya pengalaman di dunia riset lah ya, udah berapa ya hitungannya, setahun setengah gitu, karena gue jadi apa namanya ngambil bagian di dalam research juga, nge-publishing jurnal juga, dan gue diajarin sama dosen-dosen juga untuk dari cara nge-publish gimana, cara ngecek jurnal yang bagus tuh gimana, cara memilah dan memilih jurnal yang bagus tuh gimana. So I really know, nggak really lah mungkin ya, tahu lumayan lah, sedikit banyak tahu tentang kepenulisan dan nge-publishing. Tapi yang gue mau tanya soal menulis jurnal is basically, kalau teman-teman nggak tahu tuh ya kayak nulis skripsi atau nulis makalah lah, tapi dengan lebih advance, dengan ada metodologi penelitiannya, ada abstrak itu kayak rangkumannya gitu. Udah gitu ada juga apa namanya, kata awalnya atau latar belakang yang kita biasanya disebutnya latar belakang, itu kayak kenapa sih masalah itu bisa lahir dari situ, dari mana gitu kan, dari isu apa yang terjadi melahirkan topik riset kita. Terus juga ada hasil pembahasan ya, considering analisis kalian apa gitu. Misalnya kalau hukum tuh regulasinya apa dikaitkan dengan analisis, teori-teori apa dikaitkan dengan analisis, dan kalau kalian mau stoop up even more tuh mainnya di domestik, nasional, terus bisa dikaitin ke internasional, udah gitu bisa dikaitin ke komparasi, bisa ke organisasi, bisa ke asosiasi, bisa ke perbandingan apa namanya regulasi, perbandingan kasus-kasus juga. Jadi permainannya tuh bisa banyak, tergantung. Ibaratnya kalau di musik tuh improve-nya bisa banyak. Mau pakai improve yang mana itu sesuai dengan lagunya masing-masing, sesuai dengan sikonnya masing-masing. Nah, tapi about the journal sendiri gitu ya. What excites you the most other than ngerisetnya? Tapi kan menurut gue jurnal itu kan capek banyak gitu. Tapi apa yang menurut lo Banget. jadi menarik? Apa benefitnya jurnal sih menurut lo, Taf? Karena aku pribadi orangnya curious ya, aku mau tahu banyak hal. Jadi personally dengan nulis jurnal itu aku jadi tahu banyak hal yang belum diterangkan di kelas. Dengan topik yang baru, kan jurnal kita berawal dari esai aku Yap, yang pertama, lalu ada jurnal kedua yang yang berasal dari berawal. proyek Kak Felix. Yap. Jadi Nah, kayak itu aku jadi tahu seru ya. banyak hal. Hmm, Iya, karena itu benar-benar topik yang baru buat aku kan. hmm, Aku nggak tahu. Terus aku mendadak research, aku mendadak nyari. hmm, Terus yang pasti aku enjoy karena I have company. Aku dibantu sama Kak Felix juga. Kita nulisnya bareng-bareng. hmm. Kita saling bertukar Ya pikiran. Kalau aku likewise nggak lah, ngerti, aku bareng-bareng nanya. juga. Hmm. Mhm. Jadi dengan nulis jurnal ada banyak hal yang aku ketahui. Walaupun emang kan nggak semua riset yang kita dapatkan itu dapat dituangkan di dalam suatu penulisan ya. Iya, Tapi kita udah ya ngalamin ya, kan. mau nulis harus mau udah dapat 15.000 harus dibuang ya guys, 5.000 ya. Jadi ada PR tambahan, Jadi bukan sembilan nulis ribu tapi ada PR tambahan untuk ngapus tulisan yang udah kita riset ya. Lanjut tau. Jadi Mhm, curcol gue. nggak apa-apa. Jadi personally itu jurnal itu aku anggap menjadi salah satu sarana untuk aku untuk mendapat informasi. Hmm. Karena walaupun nggak semua informasi yang aku dapatkan kemudian aku tuangkan dalam tulisan, tapi informasi itu ke-capture di otak aku. Yep. Aku menemukan banyak hal.
waktu aku search di internet, di Google gitu kan, aku menemukan beberapa banyak jurnal yang mendukung penulisan jurnal kita. Aku menemukan banyak informasi baru, ilmu yang baru tentunya, yang kemudian ternyata pernah kejadian juga ada 1-2 hal yang aku gunakan di dalam kelas untuk menambah argumen aku ketika misalnya kita lagi presentasi, lalu ada sesi tanya jawab, aku menggunakan informasi yang aku dapatkan dari jurnal itu untuk kemudian aku tambahkan ke dalam argumentasi aku untuk dalam jawab dosen. Lalu juga aku tambahkan ke dalam argumentasi aku di dalam soal ujian. Gitu. Jadi personally jurnal itu selain tempat aku untuk menyalurkan hobi aku yaitu nulis, jurnal itu jadi wadah untuk aku mendapatkan banyak informasi, sumber informasi, ilmu baru, new things yang sebelumnya aku nggak pernah tahu, tapi karena aku harus menyelesaikan jurnal itu, yang akhirnya aku research dan segala macam, mengeluarkan waktu aku yang harusnya aku bisa leha-leha, harusnya aku bisa nonton drama Korea, tapi aku harus depan laptop sampai malam, ngerjain jurnal di saat yang lain, post instastory lagi liburan, aku post instastory isinya undang-undang lagi, ngerjain jurnal lagi, analisis lagi. Tapi dengan tentunya untuk analisis sendiri, gara-gara aku nulis jurnal, kemudian aku ngerasa banget kalau misalnya itu membantu aku untuk analisis karena kita di jurusan hukum, most of soal-soal kita di ujian bentuknya adalah case study kan. Jadi mau nggak mau aku harus analisis berdasarkan case study gitu, aku paparkan jawabannya. Dan karena aku udah punya pengalaman untuk nulis jurnal, aku jadi tahu flow-nya gimana. Flow untuk jawab study case itu gimana. Aku jadi tahu cara menganalisis suatu permasalahan ini gimana. Strukturnya bagaimana, flow-nya bagaimana. Aku jadi sudah lebih tertuntun gitu dibanding mungkin teman-teman aku yang belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi jurnal itu selain menyita waktu sebenarnya, tapi itu juga ternyata karena ini sangat relate dengan jurusan aku, karena aku memang jurnal tentang hukum lah ya, jadi ini pasti relate banget sama jurusan aku, ternyata sangat membantu dalam perkuliahan gitu, dalam akademik terutama. Mungkin I'll add some stuff dari yang Tafanya ngomong, 1000, sejuta, semiliar, se-infinity persen gue setuju ya. Tapi yang gue mau tambahin adalah sebenarnya kadang-kadang teman-teman atau sobat muda di sini tuh bisa pinter-pinter aja gitu. How can you utilize things yang udah ada di diri kalian? Maksudnya apa sih? Misalnya nggak ngerti gitu ya. Contohnya yang paling simpel adalah kalian tuh punya tugas yang kalau udah selesai dikumpul udah akan jadi sampah ibaratnya. You gotta forget about that, nggak akan menjadi dampak kemana-mana. Mungkin balik lagi yang pakai kata-kata Tafanya, this will sound cliche, tapi kalian nggak akan tahu bahwa mungkin riset kalian itu akan berguna untuk orang lain gitu. Yang kalian pikir cuma untuk ngumpulin tugas, but for other people itu bisa dipakai untuk makalah hadiah, untuk skripsi ke depannya, ataupun untuk penelitian, untuk nggak tahu perkembangan apa gitu. You'll never know those kind of cliche and trivial things yang kalian pikir idealis, nggak mungkin lah gue mau jadi sosok superhero dari sebuah jurnal. Tapi nobody knows yang kayak di dunia ini orang membutuhkan riset kalian dan lain sebagainya, dan itu satu hal gitu ya. Jadi gue tuh banyak banget tips dari gue adalah ketika kalian demo harus nulis jurnal, terutama buat anak hukum ya, karena we can talk much about other majors gitu, karena itu bukan ranah kita. Tapi menurut gue adalah kalian tuh kalau punya tugas dan bisa diekspansi, bisa evolve lah gitu loh ke batas maksimal. Menurut gue sih gitu ya, gue punya standar itu. Jadi kalau jadi esai terus evolve maksimalnya itu di mana sih? Di sebuah jurnal. Ya udah evolvein itu jadi sebuah jurnal. Sayang banget gak sih kalian punya riset data banyak gitu. Baru aja ngerjain project ya, bareng Tafanya cerita dikit. Kita ngerjain project Antaf yang terakhir itu. It's basically berawal dari project gua di waktu itu UAS kan. Terus kayak gue cuma bisa nulis 5 lembar esai ya kalau nggak salah, 4 sampai 5 lembar. Meanwhile ketemu data yang super lengkap, super detail, super sampai ada perbandingan begini-begini. Terus yang kayak kenapa ini nggak bisa dimasukin semua? Yang kayak padahal kalau dijadiin jurnal ini udah bagus banget. Dan from that
pakai motivasi kayak ya udah langsung aja nekat gitu, ibarat kata Tavanya gitu, ngegas aja padahal ada agenda lain, ada tugas lain, tapi pokoknya harus bisa gitu. Akhirnya kerjain jurnal dan baru kemarin gak sih Tav, kemarin apa 2 hari yang lalu kayak baru selesai gitu kan jurnal itu. Dan apa ya, kalau gua sih ngerasanya puas banget, kayak effort yang gua keluarin itu tuh setimpal ketika ngeliat wah ini ke-publish dan semua orang bisa baca dan semua bahan-bahan riset yang gue udah pakai tuh berguna. Dan apa ya, itu cuma satu aspek, tapi aspek yang kedua tuh yang lebih gila daripada kepenulisan ataupun riset itu adalah ketika lu bisa pakai satu riset itu untuk hal yang lain. Tadi gue baru ngomong dari esai bisa dikaitin ke jurnal, itu udah jadi 2 hal yang berbeda. Satu bisa buat nilai untuk UAS sendiri untuk esai, tapi satu lagi bisa untuk publikasi yang siapa tahu berguna tadi. Yang kedua kayak Tavanya, mungkin kalau misalnya besok-besok ikut lomba tentang yang udah pernah dibahas di jurnal, nah dia udah tinggal implementasi itu. Atau waktu itu dia juga pernah cerita presentasi, tiba-tiba topiknya ada yang dari jurnal, ada yang dari esai, nah dia langsung bisa ngejawab pertanyaan dan dosen kayak wow keren banget kok bisa ngerti gini. Siapa tahu dengan hal simple kayak gitu itu modal Tavanya buat dapat A, who knows gitu kan. Mungkin Tavanya bisa cerita gitu atau apa gitu. Jadi banyak banget yang aplikasinya gitu teman-teman sendiri menurut gue. Bukan cuman satu hal dapat esai selesai. Ya udah cuman dilihat sebatas itu, oh ini cuma buat dapat nilai. And you gain nothing from that gitu loh. Kerjain ya udahlah semampunya, yang penting dapat 75 selesai. Kayak what do you gain other than scores, other than cuman nilai IPK, terus apa selesai habis itu lo pasti juga udah lupa karena cuman esai. Coba kalau lo ngerjain jurnal untuk publikasi, lo pasti akan inget dari awal sampai akhir karena lo nulis, terus revisi sampai publikasi berkali-kali, lo harus meratapi itu tulisan berkali-kali, belum ngeditnya apa. Tapi itu yang justru ngasah gue, jujur aja sih, mungkin Tavanya sama gue bisa ngomong hal yang sama ya, mungkin Tavanya bisa nambahin. Itu jadi hal yang nambah banget gak sih Tav, other than contoh ya, gue belajar banyak hal tentang perlindungan data, belajar hal banyak tentang kemarin tuh legal tech, tentang business and human rights. Mungkin apa yang diajarin di dosen gue lupa, tapi di jurnal gue inget. Jadi kayak itu yang justru jadi modal kita. Dan gue juga ngeriset lebih paham kayak oh ini alurnya tuh kenapa sih harus komparasi di sini, kenapa nggak internasional dulu mainnya, kenapa kesimpulannya bisa begini, dan kenapa ini bisa interconnected antara misalnya asosiasi dengan peran pemerintah dengan regulasi dikaitkan dengan misal komparasi internasional dengan situasi global dikaitin lagi sama situasi domestik, kita bandingin dan kita lihat data dan komparasinya seperti apa. Nah hal-hal kayak gitu tuh mungkin enak buat diomongin sekarang karena we both already know apa yang kita omongin, kaitannya gimana. Tapi untuk yang teman-teman nulis mungkin taunya cuman ya disuruh nulis esai misalnya tentang pengaturan gitu. Ya udah yang dicari cuman regulasi tok selesai. Jadi ketika disuruh nulis 5 lembar itu minimal kayak gue udah cari regulasinya cuman 3 lembar doang nih kurang. Tapi for me 10 lembar aja kurang karena kayak kita udah tahu interkoneksinya. Satu regulasi ini tuh yang namanya analisa kita bisa kaitin, sebutin pasalnya, analisis kemana dan itu bisa aplikasinya bisa kemana-mana. Gimana Tam menurut lo soal itu? Menurut gue sih relevan banget ya jadinya. Iya. Balik lagi, nulis jurnal itu membuka pikiran aku terhadap banyak hal. Iya, setuju. Karena itu juga sebagai wadah informasi, jadinya aku ketahui banyak hal yang kemudian aku tuangkan dalam jurnal dan kemudian sangat membantu di penulisan lainnya. Sebenarnya not necessarily jurnal, tapi dari esai-esai yang aku ikutin juga, kayak misalnya selain yang aku menangin kemarin, aku juga sempat ikut another lomba esai partner bersama teman aku. Ya, based on score kita ada di posisi 4. Kita meraih posisi 4, tapi yang kemudian mendapatkan hadiah hanya dari posisi pertama sampai posisi ketiga. Ya, tapi ternyata itu nggak sia-sia karena di kemudian hari ada satu mata kuliah yang ternyata aku harus presentasi, kelompok aku dapatnya topik itu. Nah dari situ akhirnya dari esai yang aku udah tulis aku kembangkan jadi makalah kelompok aku yang kemudian membantu aku waktu sesi tanya jawab. Dan ketika ada teman aku yang nanya dan aku tahu, aku membantu kelompok aku juga dan akhirnya ya alhamdulillah nilai kelompok aku bagus. Jadi sebenarnya research itu nggak pernah sia-sia gitu. Apa yang mungkin kita research sekarang
kalau misalnya emang nggak membuahkan hasil yang maksimal di sekarang, tapi di kemudian hari itu akan sangat berguna gitu. Apalagi research akademik gitu, dengan nulis jurnal, dengan nulis esai, dengan menulis kedua hal tersebut, memang mungkin sekarang belum dipelajari karena aku sendiri masih mau ke semester 2, jadi mata kuliahnya kan belum yang terlalu advance. Tapi aku yakin kalau misalnya nanti di masa depan di mata kuliah yang bersangkutan, aku jadi lebih ngerti gitu. Sebelum dijelasin sama dosen, aku at least sudah tahu dasarnya apa. Jadi jurnal dan esai, especially jurnal sih, karena kalau jurnal kan long term ya. Kita nulis berpuluh-puluh halaman dan ngerjainnya almost every day kalau misalnya emang nggak sibuk. Jadi membaca tulisan itu dari awal sampai akhir berkali-kali setiap hari sampai sudah hafal di luar kepala apa yang ada di dalam tulisan itu tuh menurut aku tempat untuk mendapatkan informasi yang bagus selain di luar dari kelas. Yap, setuju. Iya, setuju sih, benar-benar tempat buat dapetin informasi, tempat untuk ngasah. Jujur banget, gue bisa nganalisis, gue bisa ngerti cara penulisan itu not from the class literally kayak, tapi dari pengalaman gue jurnal. And luckily gue banyak dapat environment yang bagus, dosen-dosen bahkan kepala prodi sempat kolaborasi sama gue, and that's I can say a privilege gitu yang gue dapat, dan gue pakai itu dengan maksimal. Jadi gue ketika gue nulis jurnal sekarang, kenapa gue bisa ngajarin Tafanya dan lain sebagainya, itu juga salah satunya dari kolaborasi itu. Jadi banyak belajar sih awalnya dari nggak ngerti nulis jurnal, nulis esai juga bingung, sampai akhirnya bisa coba publikasi di mana-mana di berbagai media dan berbagai platform gitu. Dan itu ibaratnya efek-efeknya udah kita elaborasi banyak sih. So ini sebenarnya udah panjang, tapi I'll add this one last topic, internship. Langsung aja, gue mau tanya apa motivasi seorang maba untuk mau ikut internship? Dan FYI aja, kalau di angkatan gue zaman kita liburan semester 1 ke 2 itu wajib, meanwhile untuk Tafanya enggak. Jadi apa yang mendorong lu sih, Taf, untuk mau ikut internship? Kayak ilmu kan belum terlalu banyak, bingung gak sih? Biasa orang mau tuh ya udah akhir-akhir lah, udah mau cari kerja biar sekalian buat dapet kerja. Kalau you're still young, masih panjang banget kan, kenapa udah mau intern dari sekarang? Nanti aja gak sih gitu, ibaratnya kalau kata orang. Kalau dari aku pribadi, aku emang fokusnya lebih ke akademik ya, daripada ke organisasian atau kepanitiaan. Tapi personally aku ikut internship karena berawal dari kepengurusan aku di legal consultation. Dari legal consultation itu aku kan itu udah semi working beneran kan ya. Nah aku jadi dari situ aku penasaran gimana sih di dunia pekerjaan yang sebenarnya menghandle those things itu gimana. Ya akhirnya aku apply dan keterima, dan untuk sejauh ini aku jadi lebih tahu sih dunia legal field itu gimana. Tapi mungkin karena sebenarnya aku kan di internshipnya kan di legal department ya, bukan di law firm. Tapi sebenarnya legal department corporation itu berasa law firm, karena sebenarnya nggak ada bedanya. Mungkin bedanya kalau misalnya di law firm mereka ada advocate, ada pengacara. Tapi untuk pekerjaannya, untuk mereka nulis, untuk mereka research, untuk mereka membuat sesuatu tuh menurut aku mirip-mirip lah ya. Mereka sama-sama sibuk, mereka sama-sama dikejar deadline. Terus yang aku capture adalah di tempat aku magang sebenarnya orang-orangnya santai, orang-orangnya baik, mereka membantu aku kalau aku nggak ngerti. Tapi yang aku tangkap adalah ketika dulu aku di legal clinic kan, karena kita sama-sama siswa, dikelola oleh kita juga, jadi lebih santai, lebih flow-nya lebih suka-suka kita. Kalau misalnya di tempat magang aku kan, karena itu sudah bener-bener dunia orang dewasa, bener-bener semua orang officer di sana sudah profesional, mereka sudah lulus S1 hukum dan ada yang sudah S2 dan S3. Jadi mereka dituntut untuk profesional. Dari situ aku lihat kalau misalnya bisa santai-santai, tapi pekerjaannya yang aku lihat adalah ya gue butuh dokumen ini harus ada sekarang, ini harus dikerjain sekarang, ini harus dibutuhkan untuk besok, ini harus begini. Jadi aku bisa mendapatkan gambaran, aku bisa melihat langsung gimana sih kalau misalnya di dunia pekerjaan, terutama di bidang hukum,
yang aku pikir nggak seribet itu ternyata agak-agak ribet. Tapi ternyata ya itu berawal dari legal consultation. Aku penasaran dan akhirnya aku memutuskan untuk magang. Dan karena aku fokus pribadi adalah lebih ke akademik, jadi that's why aku memutuskan untuk magang. Dan sebenarnya dari magang, walaupun aku nggak bisa terlalu berkontribusi banyak karena aku masih baru mau ke semester 2, tapi aku melihat banyak hal. Aku juga belajar banyak hal. Aku diajarin sama karyawan-karyawan di sana. Aku diajarin karena aku juga nggak magang sendiri. Tentunya ada banyak mahasiswa lain dari universitas lain yang kemudian magang di sana. Dan aku belajar banyak dari mereka. Aku ngelihat mereka bagaimana cara kerja mereka. Terus aku juga diajarin sama mereka. Jadi menurut aku magang itu sebuah pengalaman yang yang fun ya. Jadi karena aku nggak ngambil pusing. Aku nggak yang kayak aduh magang tugas aku berat, aku magang kayak mager, harusnya liburan, terus harusnya tidur, harusnya leha-leha, tapi aku ngelihat magang itu sebagai kesempatan aku untuk explore lebih lanjut gitu di law field ini. Jadi nggak hanya terbatas pada lingkungan kampus aja, yang kalau lingkungan kampus mungkin lebih terbatas karena ya itu cuma di kampus-kampus aja, cuma di dalam kampus itu doang ya, sesama dosen, sesama mahasiswa. Sedangkan kalau misalnya aku keluar, aku bisa melihat lebih banyak hal lagi gitu. Oh, nice explanation. Kayak aku tadi mau nanya berbagai pertanyaan, tapi you have answered it in one fell swoop, yang kayak boom, semuanya udah dijawab sama dia ya. Jadi lebih ke saya merasa aja di sini kayak yang Tavanya udah cerita dari cerita tadi, sebenarnya yang gue bisa tangkap tuh professionalism tuh benar-benar di upright banget, di uphold banget, ya beda lah, maksudnya konteksnya kita ngomong kepanitiaan aja butuh keseriusan, butuh dedikasi, apalagi namanya udah magang, semi kerja gitu ya. Dan juga dari segi balik lagi tadi environment itu yang juga kita harus dapat gitu, kayak Tavanya tadi ada anak-anak magang yang juga saling supportive dan saling dukung juga. Dan balik lagi yang tadi keterkaitan itu yang gue bilang di awal gitu, bahwa yang tadi Tavanya udah belajar di di legal research, di jurnal dan lain sebagainya, yang siapa tahu bisa terpakai gitu kan, cara analisanya gimana, cara ngerisetnya gimana, dan atau referensi-referensi yang sebelumnya udah ada di otak dan sekarang kayaknya gue udah pernah nih kayak gini. Nah itu bisa dituangin ke magang itu, dan itu jadi poin plus kan di perusahaan, kayak wah nih anak ngerti gitu, dan itu yang menarik banget. Nah tapi mungkin pertanyaan dari gue, mungkin a few last question dari gue adalah, yang gue mau tanya, kalau misalnya untuk maba-maba juga atau misalnya anak-anak yang belum pernah magang dan dia baru mau magang gitu, especially you're doing an internship di corporation gitu kan, bukan perusahaan, bukan cuman ngebantuin teman punya apa, tapi ini perusahaan orang yang nggak ada koneksi sama sekali dan lain sebagainya. Apa sih tips yang lo bisa kasih ke teman-teman yang nanti mau coba magang pertama kali, mungkin deg-degan atau gimana? How do you face that? Gimana caranya ngobrol sama mereka? Gimana caranya akhirnya bisa connect dan akhirnya ya sampai sejauh ini gitu di magang, dan ya bisa face all the challenges yang ada, dan dia kasih gitu, kayak yang tadi lu bilang harus kejar deadline gimana, sementara mungkin lu nggak tahu atau ilmu lu juga masih terbatas. Itu how do you face all that? Yang pertama mungkin kalau misalnya mahasiswa di bawah semester 7 ya, yang semester 1, 2, 3, 4 gitu kan, mereka juga pasti ngerti kalau misalnya kita baru di dunia ini gitu. Mereka, apalagi aku, karena aku masih semester 1 menuju semester 2, mereka juga pasti paham kalau misalnya nggak semua aku tahu. Aku baru tahu sedikit hal dari yang mereka butuhkan. Cuman tips ya, percaya diri sih. Percaya diri, mungkin emang nggak semuanya bisa kita kerjain ya. Cuman dengan kalian show interest, dan apalagi kalau misalnya kalian tahu sedikit hal aja, ya kalian utarakan gitu. Kalau misalnya emang bisa itu membantu mereka misalnya mereka bertanya sesuatu dan kalian tahu, ya kalian sebutkan gitu, sekecil apapun itu, karena mereka juga mengerti kok. Mereka ngerti kalau misalnya aku belum terlalu tahu banyak hal, tapi mereka willing untuk ngajarin aku gitu. Dan yang pasti belajarlah dari teman-teman magang yang lain yang udah duluan di situ. Tanya ke mereka,
ini kesehariannya gimana sih, ini kalau ngerjain ini gimana. Mungkin kalau misalnya bertanya terlalu banyak ke yang karyawan-karyawan di sana kan mungkin agak mengganggu pekerjaan mereka karena mereka pasti sibuk. Jadi bertanyalah pada sesama anak magang yang tentunya sudah lebih lama di sana, sudah lebih mengerti dan yang pasti terutama anak-anak magang yang sudah semester 7, semester 6, semester 7, mereka pasti sudah tahu banyak hal ya. Nah, jadi tanya aja sama mereka dan harus aktif gitu kalau misalnya. Karena magang kan tujuannya untuk kita nyari kerjaan ya, untuk kita ngisi waktu dengan bekerja gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kerjaan ya harus aktif, harus nanya. Kalau misalnya aku pribadi aku nanya, Kak ada yang bisa aku bantu nggak? Mbak ada yang bisa aku kerjain nggak? Mas atau Mbak gitu. Mas ada yang aku ada yang bisa aku bantuin nggak? Aku biasanya kayak gitu. Jadi akhirnya walaupun pekerjaan sekecil apapun, sesepele apapun, walau yang cuman yang effortless ya, kan dengan kalian show interest, mereka yang pasti kayak oh ini anak benar-benar serius untuk magang, benar-benar tertarik untuk magang. Jadi mungkin untuk mahasiswa lain, terutama maba yang mau magang di tempat yang cukup menyeramkan ya, tempat yang sangat luas seperti corporate seperti aku, takut itu wajar ya. Cuman sebenarnya once kalian terjun di dunia itu nggak seserem itu kok. Mereka itu bukan tempat yang mewajibkan kalian untuk tahu semuanya. Itu bisa jadi tempat untuk kalian tahu banyak hal. Balik lagi, selain jurnal, magang aku jadikan wadah aku untuk mendapatkan banyak informasi. Jadi takut itu wajar. Karena aku juga waktu itu takut banget. Aku juga ngomong ke Kak Felix, Kak takut besok magang, bener-bener beban pikiran banget deh dari seminggu sebelum magang. Aku selalu ngomong sama Kak Felix, Kak takut. Tapi ternyata once di hari H, aku datang, aku salaman, aku kenalan sama yang lain. Terus akhirnya aku diberi pekerjaan pertama. Aku yang kayak ternyata nggak seserem itu. Mereka sangat membantu kok, apalagi kalau misalnya mereka waktu luang, kalau mereka lagi luang, mereka pasti ngejelasin. Cuman ya kalian harus tahu situasi. Kalau misalnya kelihatannya para officer di sana sedang sibuk, ya jangan diganggu. Cuman kalau misalnya emang penasaran dengan 1-2 hal, tanyakan sama sesama anak magang yang lain. Kan pastinya mereka berasal dari universitas yang berbeda. Jadi kalian bisa tanya pengalaman mereka misalnya di universitas yang bersangkutan. Aku juga jadi tahu mata kuliah yang diajarkan di universitas lain, karena aku nanya sama mereka apa aja sih di semester 2 dulu belajar apa, di semester 6 dulu belajar apa. Terus misalnya mata kuliah yang paling relevan di magang legal drafting kali ya, aku nanya ke mereka dulu itu gimana sih Kak belajarnya apa, cara draftingnya tuh gimana. Jadi lebih ke belajar sih, karena magang apalagi untuk semester awal, pastinya magang itu di tempat untuk mendapatkan informasi untuk belajar. Itu nggak seserem itu kok. Takut itu wajar, tapi sebenarnya magang itu nggak seserem itu. Okay, wow. For me personally, ini pembicaraan yang seru banget dari berbagai topik, berbagai subtopik pembahasan yang udah dibahas juga. Gak ada yang gue mau nambahin, tapi gue mau quote terakhir dari Taf aja. Maksudnya takut itu wajar, tapi balik lagi, the way you perceive things, the way you think things, dan the way you respond to things is the key gitu. Ketika lo sebagai anak magang, lo misalnya takut mau lomba, takut mau magang dan lain sebagainya, apakah lo akan membiarkan ketakutan itu, atau lo akan walaupun deg-degan hampir kayak mau mati tapi tetap dijalanin. Nah, akhirnya you may get something atau apapun gitu ya di dalam perjalanan itu yang bisa mendevelop lo lebih lagi. Kalau yang tadi jurnal juga dengan after effect-nya, magang juga dengan after effect-nya, lebih ngerti tentang professionalism, juga ngerti tentang practical world yang seharusnya mungkin kita belum tahu kalau cuma duduk di bangku kuliah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu, after effects atau side effects kayak gitu yang menurut gue jadi cukup menarik untuk dipunyain seorang Tafanya gitu. Jadi kedepannya ini jadi amunisi senjata-senjata dia nih, yang jadi pembeda dan faktor-faktor pembeda daripada mahasiswa semester 3, 4 ataupun 5, 6 lainnya gitu yang mungkin belum pernah magang, belum pernah
ikut lomba, belum pernah ngejurnal, yang nggak tahu hal-hal yang udah dia tahu sekarang ini. So it is really really an amazing and entertaining talk. Tapi sebelum gue tutup podcastnya, any last quote atau statement yang lo mau kasih buat mungkin sesama maba, sesama anak mahasiswa atau seputar hukum atau apapun lah yang lo mau ngomong di sini, Taf? Mungkin lebih ke moto kali ya. Sebagai anak hukum dan sebagai pribadi yang suka nekat, moto aku itu yang selalu diomongin sama Julius Caesar, Vini Vidi Vici. Aku datang, aku lihat, dan aku menang. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, ambil, kalian lakukan. Kalau misalnya kalian percaya sama diri kalian sendiri, in the end resultnya bakal bagus kok. Kayak aku nekat untuk ikut lomba, aku kerjakan, terus aku menang. Dan aku nekat untuk ikut magang, dan aku merasakan sendiri magang, dan menurut aku itu beneficial. Jadi selama itu keputusan itu di masa depan akan membawa banyak manfaat, ya kenapa enggak? Karena kalian dikasih kesempatan, selama kalian mendapatkan kesempatan tersebut, ambil aja. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Setuju. Mantap. Wow, once again thank you Tavanya for having this conversation. Ini kalau dihitung-hitung dari yang bagian pertama kayaknya 2 jam nggak sih? Lebih extend, lebih panjang sedikit dari perkiraan kita. But for me, ini topik yang bukan yang kayak gibahan atau apa gitu, yang mungkin kayak semi serius, semi apa, tapi menurut gue berharapnya terlepas dari apapun result daripada video ini gitu ya, considering the views and the external factors, tapi berharapnya semoga ada maba-maba yang relate, bisa ada teman-teman yang lagi insecure sama dirinya atau bingung harus ngapain, untuk sebagai anak hukum khususnya, untuk harus ngapain, gimana caranya bisa produktif ngelakuin hal-hal yang biasanya anak hukum lakuin juga, dari yang Tavanya udah lakuin juga. Hope this may help and hope this may encourage you to keep moving on and keep doing productive things as what has Tavanya done. So kayaknya untuk podcastnya segini dulu, dan kita akan ketemu di episode Perspektif Muda berikutnya. But for now, thank you Tavanya for collaborating with me. Semoga kita bakal collab lagi. Rencananya bakal collab lagi ya, bertiga ya nanti ya. Bakal ngebahas technicality dan detail soal jurnal. Kalau tadi kita cuma bilang benefitnya begini. Tapi sebenarnya cara buat jurnal tuh gimana, technicalities-nya seperti apa, mungkin itu bakal dibahas. Atau mungkin nanti Tavanya mau buka workshop kali ya di YouTube gue soal cara ngebuat legal drafting, gitu. Dia udah nanya tadi ya. Itu juga menarik banget. Mungkin kalau teman-teman ada yang penasaran, mau suruh Tavanya buka workshop gitu kan, nanti live streaming gitu kan, cara buat legal drafting. Wah, kita tunggu aja nanti gimana di episode berikutnya. But for now, thank you so much, and we'll be meeting in the next podcast episode bareng tamu-tamu dan narsum gue yang lain. And once again, thank you Tav. Hope to meet you in other opportunity. Bye. Of course. Bye-bye.